Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah kelompok umat manusia melarikan diri, leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis sok tidak mau membiarkan manusia pergi. Mereka telah kehilangan 3 master alam semesta yang merupakan kerugian yang luar biasa. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis sok berubah menjadi bayangan dan terbang 100 kali lebih cepat dari cahaya. Leluhur iblis mimpi menjadi ular perak dan menghentikan manusia. Pada saat itu, master alam semesta muncul di samping leluhur iblis sok. Mereka adalah 9 master alam semesta yang terluka. "Kepung manusia!" perintah leluhur iblis sok. Ya, semua master alam semesta di samping leluhur iblis sok memulai serangan mereka. Ilusi, serangan jiwa, dan serangan senjata kekuatan spiritual. Bahkan Luo Feng, master kegelapan, dan master Penggong merasa sulit untuk melawannya. Tiba-tiba, partikel luar angkasa membentuk badai hitam, dan ujungnya adalah kerucut penghancur domain. Di sisi lain, hantu hijau juga bergegas maju. Persetan! Leluhur iblis mimpi juga berubah menjadi hantu. Harta karun sejati istana oval muncul di atas manusia. Kristal itu mengambang dan menelannya. Ras iblis sudah mencoba segalanya. Jika ada manusia yang ceroboh, mereka akan tersedot dan disegel. Hahaha, kau tidak bisa dibandingkan dengan kami dalam hal menyegel harta karun sejati. Master kegelapan melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya hitam muncul, terbang menuju ras iblis. Itu menjadi lebih besar dan lebih besar, dan menjadi piramida hitam yang sangat besar. Sementara curang memanjang keluar dari dasar piramida. Kekuatan menelannya yang besar menghantam ras iblis. Hati-hati! Leluhur iblis sok mentramisikan suaranya. Jangan tinggalkan area perlindunganku. Ya, jawab para master alam semesta iblis. Sementara itu, para master alam semesta manusia juga muncul di tepi jurang di bagian bawah menara penjara hitam. Ras iblis, matilah kau ras iblis! Master Gunung Es, Master Longyan, dan yang lainnya bergegas menuju jurang dan menyerang, termasuk Master Kegelapan. Ada 13 dari mereka, dan ada 17 tubuh dewa. 9 tubuh dewa menyerang Master Alam Semesta Iblis, dan 8 tubuh dewa menyerang leluhur iblis sok. Kekuatan dewa leluhur iblis sok menguap dan berubah menjadi binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya, menahan serangan. Pada saat yang sama, dia mengendarai kerucut penghancur domain untuk mencapai menara penjara hitam. Di bawah kekuatan menelan menara penjara hitam dan serangan dari para master alam semesta manusia, bahkan dia mengalami kesulitan. Bang! Badai hitam menghantam menara penjara hitam, menyebabkan kerucut penghancur domain berguling-guling di partikel. Menara penjara hitam juga meledak, dan master alam semesta manusia harus berhenti menyerang. Di sisi lain, Luo Feng dan Master Penggong masing-masing memegang pedang bayangan darah dan tongkat Yanjun saat mereka melawan leluhur iblis mimpi. Pedang bayangan darah Luo Feng sangat tajam, sementara tongkat Yanjun sangat berat. Bahkan leluhur iblis mimpi yang menggunakan semua tekniknya, dia masih ditekan. Bang! Pedang bayangan darah Luo Feng memukul ekor leluhur iblis mimpi lagi. Pergilah! Luo Feng melambaikan tangannya. Perahu Mausoleum muncul di langit yang melaju menuju leluhur iblis sok. Tidak berguna! Leluhur iblis sok memimpin 9 master alam semesta dan menghindari perahu itu dengan mudah. Menara penjara hitam tenggelam dan 13 master alam semesta manusia mulai melakukan serangan saat menara penjara hitam ditekan. Menjauhlah! Leluhur iblis sok mengendalikan kerucut penghancur domain dan melawannya. Pada saat itu,
ledakan bergema. Lalu iblis shock bahkan tidak peduli tentang itu. Sebaliknya, ia menghindari perahu mausoleum yang menyapu master alam semesta iblis dan para master alam semesta yang diserang oleh perahu mausoleum. 7 tubuh semuanya tersedot ke dalam perahu mausoleum. Setelah itu, perahu mausoleum terbang menjauh. Lalu iblis shock dan 3 master alam semesta iblis yang tersisa semua linglung lalu marah. Tidak! Lalu iblis shock meraung. Manusia! Master terlarang, master Padara, dan master lele hitam juga sangat marah. Lalu iblis shock menarik 3 master alam semesta yang tersisa kembali ke istana puncak dan dia bergegas menuju perahu mausoleum. Lalu iblis shock telah sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Dia bahkan lupa bahwa dia tidak bisa menghancurkan perahu mausoleum. Di sisi lain, lalu iblis mimpi juga telah menyadari apa yang telah terjadi. Tidak, manusia! Lalu iblis mimpi berteriak dan juga menyerang perahu mausoleum. Master Penggok, Luo Feng, dan Master Kegelapan saling memandang dan tersenyum. Lalu iblis shock segera menangkap perahu mausoleum. Dia mengendarai kerucut penghancur domain untuk menabrak perahu mausoleum, mengubah ruang di sekitarnya menjadi partikel. Guncangannya bahkan meluas ke interlayer. Lalu iblis shock dan kerucut penghancur domain terus menghantam perahu. Hancurlah! Hancurlah! Dia sangat marah dan menyesal. Perpaduan 2 emosi itu membuatnya menyerang perahu mausoleum lagi dan lagi dengan liar. Lalu iblis mimpi juga dengan marah memukul perahu mausoleum. Namun tak satupun dari mereka bisa menghentikan perahu. Lalu iblis shock mentransmisikan suaranya ke 3 master alam semesta di istana. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku hanya merasakan pikiran yang terguncang. Di dalam istana, master terlarang dan 2 lainnya duduk di daratan karena mereka belum pulih dari apa yang baru saja terjadi. Mereka mendengar suara lalu iblis shock bergema. Kami diserang oleh master alam semesta manusia. Kami mengerahkan semua upaya kami dan kami tidak memiliki pertahanan lain, kata master terlarang sambil menundukkan kepalanya. Perahu mausoleum terbang ke arah kami dan tiba-tiba kejutan pikiran yang luar biasa menghantam kami. Master Padara, Master Lele Hitam, dan aku memiliki pikiran yang kuat, jadi kami bisa tetap sadar dan melawan kekuatan menelan itu. Saya juga melihatnya. Seekor binatang aneh dengan sisik berdarah di atasnya berkata, terbang perahu mausoleum terbuka saat ia terbang ke arah kami, memberikan kejutan pikiran yang sangat kuat. Selain itu, kami diserang oleh master alam semesta manusia dan di bawah kejutan itu, bahkan aku hampir tidak bisa tetap sadar. Adapun yang lain, mereka langsung kehilangan kendali dan tersedot masuk. Kejutan pikiran? Apakah manusia membawa pilar batu bergaris hitam? Lalu iblis shock dan lalu iblis mimpi berhenti menyerang karena mereka tidak dapat melakukan apapun pada perahu mausoleum. Sialan! Lalu iblis mimpi lebih marah. Kali ini kami membawa 12 master alam semesta. 2 yang paling kuat master terlarang dan master Padara menolaknya. Master lele hitam memiliki pikiran yang kuat. 5 master alam semesta memiliki banyak tubuh, jadi mereka akan segera menghancurkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan hidup mereka. Kami kehilangan 6 master alam semesta kali ini dan banyak harta sejati. Lalu iblis mimpi dan lalu iblis shock sangat marah. Ada 12 orang, salah satunya tewas dan 8 ditangkap. Untungnya 3 dari mereka bisa menghancurkan diri sendiri dan melarikan diri. Di sisi lain, perahu mausoleum terbang ke kejauhan, diikuti oleh menara penjara hitam. Semua manusia bersembunyi di menara penjara hitam. Lalu iblis mimpi dan lalu iblis shock tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa melihat gerbang terbuka lagi. Menara penjara hitam terbang ke dalam gerbang. Di aula utama perahu mausoleum. Hahaha, kepuasan yang luar biasa. Para iblis bahkan mungkin
tidak memiliki kesempatan untuk meratap sekarang dan berpikir mereka dapat memanfaatkan kita ketika kita lemah. Mereka pasti menggertakkan gigi karena membenci kita sekarang, dan mereka pasti dipenuhi dengan keengganan. Hahaha, semakin mereka membenci kita, itu semakin baik. Biarkan mereka membenci kita semau mereka. Di aula utama ada Luo Feng, Master Penggong, Master Kegelapan, Master Longyan, Master Gunung Es, Master Kingdom. Semua 15 Master Alam Semesta dikumpulkan dan semuanya sangat gembira dan bersemangat. Lihat kedua leluhur iblis itu. Master penguasa terpencil menuju keluar. Dari tempat mereka berada, mereka bisa melihat jauh di kejauhan, di mana seekor ular perak raksasa dan seekor binatang dengan cangkang bergerigi bercokol di suatu tempat di tengah-tengah langit. Rupanya, kedua leluhur iblis ini melihat ke arah pada saat yang sama dan mata mereka dipenuhi dengan api amarah. Hahaha, Luo Feng dan kelompok manusianya yang semuanya adalah petinggi ras tertawa lebih keras dari sebelumnya. Perang ini ternyata lebih baik dari yang diharapkan. Luo Feng, berapa banyak yang kita tangkap? Aku samar-samar melihat di samping leluhur iblis Sok hanya 3 yang tersisa, dan kamu telah menangkap 6 dari mereka. Apakah mereka masih hidup? Master Kingdom bertanya. Dari 6 Master Alam Semesta yang saya tangkap, 3 memiliki tubuh lain sehingga mereka menghancurkan diri sendiri. Jadi masih ada 3 yang tersisa, jawab Luo Feng tersenyum. Ada 3 bersamamu. Di menara penjara hitam milikku ada 2, ditambah 1 yang kau bunuh. Kali ini iblis kehilangan total 6 Master Alam Semesta dan juga sejumlah besar harta karun sejati, kata Master Kegelapan. 6? Hahaha, ras apa yang telah kehilangan 6 Master Alam Semesta sekaligus sebelumnya? Ini adalah sesuatu yang tidak disangka. Di depan leluhur iblis Sok dan leluhur iblis mimpi, kami telah menyebabkan mereka kehilangan 6 Master Alam Semesta. Kelompok kekuatan lain yang tidak begitu mampu pasti tidak akan berani membuat gerakan gegabah sekarang. Luo Feng, bagaimana Anda bisa melakukannya? Apa yang terjadi? Ya, Luo Feng, bagaimana perahu Masa Liu bisa menangkap 6 Master Alam Semesta sekaligus? Master Longyan, Master Cermin Sepi, Master Void Emas, dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan pertanyaan. Jadi kalian semua ingin tahu? Tatapan Luo Feng menyapu setiap Master Alam Semesta di sana. Mereka semua mengangguk. Jangan menyesal, kata Luo Feng menggoda. Apa yang harus disesali? Master Longyan tampak meragukan. Kalian semua akan tahu sebentar lagi. Master Kegelapan, Master Penggong, dan Luo Feng saling memandang, lalu tertawa. Dengan lambaian tangan Luo Feng, pintu aula utama terbuka secara otomatis, dan sekelompok Master Alam Semesta menoleh untuk melihat ke arah pintu. Sesaat kemudian, pertarungan dengan tekad yang sangat kuat tiba-tiba menyelimuti grup. Pada saat itu, beberapa dipaksa berlutut dengan tubuh gemetar, sementara sebagian besar Master Alam Semesta lainnya semua memasang ekspresi mengerikan. Hanya Master Gunung Es dan beberapa lainnya yang mampu menahan dampaknya. Secepat itu datang, tekad lenyap ke udara tipis dan Master Alam Semesta ini dapat pulih sepenuhnya. Dampak dari tekad yang begitu kuat. Harta karun apa ini? Para Master Alam Semesta masih terguncang, namun mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Master Kegelapan yang berdiri di samping berkata, untuk sebagian besar dari Anda, tekad Anda tidak cukup kuat, jadi Anda tidak bisa mendekati harta itu sama sekali. Luo Feng mengangguk. Harta karun itu ada di tempat lain, di sepanjang koridor perahu Masa Liu, jarak puluhan ribu kilometer jauhnya dari sini. Aku baru saja melepaskan penutup pelindungnya, jadi kalian semua merasakan dampak dari tekadnya. Jika harta karun itu harus ditempatkan di hadapan Anda semua, mereka yang tekadnya mampu memenuhi batas Master Alam Semesta akan baik-baik saja. Yang lain, saya khawatir mungkin tidak dapat menanggung dampaknya. Yang bahkan lebih lemah mungkin akan kehilangan kesadaran.
Ini benar-benar mengesankan. Memenuhi batas Master Alam Semesta untuk tiba dengan selamat di depan harta karun ini. Master Longyan, Master Gunung Es, Master Cermin Sepi, dan yang lainnya tercengang. Luo Feng tertawa. Luo Feng, sekarang aku tahu, begitu pintu kabin perahu mausoleummu terbuka, pasti akan ada dampak tekad yang tiba-tiba. Master penguasa terpencil berdiri sambil menghela nafas. Kelompok Master Alam Semesta itu awalnya berada di bawah serangan bersama kita, baik itu ilusi atau sebaliknya. Bagi mereka tiba-tiba mengalami dampak dari tekad yang kuat, saya khawatir mereka dengan tekad yang lebih lemah akan pingsan. Bahkan mereka yang memiliki tekad keras memenuhi batas Master Alam Semesta, karena mereka juga diserang, mereka juga mungkin akan terpengaruh. Hanya mereka yang tekadnya telah memenuhi level Master tertinggi Alam Semesta yang dapat sepenuhnya percaya diri. Dengan bantuan tambahan dari kekuatan hisab harta karun sejati Istana Puncak, sebenarnya tidak banyak perlawanan yang bisa mereka lakukan, sehingga mereka bisa disedot. Ya, itulah mengapa hanya Master Larangan, Master Padara, dan Master Lele Hitam yang berhasil lolos, kata Luo Feng sambil menghela nafas. Setelah mereka menikmati momen perayaan, tibalah waktunya untuk berpisah. Mari kembali ke wilayah rahasia utama. Silakan, kata Luo Feng. Aku akan tetap di belakang untuk mengendalikan perahu mausoleum ini dan mengakhiri ini untuk selamanya. Semua orang mengangguk, termasuk Master Kegelapan. Pada saat yang sama, sinar cahaya hitam yang kabur muncul di dalam aula utama. Di tengah sinar cahaya hitam yang kabur, Master Kegelapan, Master Penggong, Master Longyan, Master Voitemas, dan yang lainnya semua memandang Luo Feng. Semuanya mengangguk atau tersenyum. Samar-samar di ujung lain transportasi negara dewa, mereka bisa melihat dunia negara dewa yang luas itu. Shoo, kemudian semua orang menghilang. Di alam semesta virtual, di puncak Pulau Guntur, Luo Feng pergi menemui gurunya. Kemenangan besar. Pemimpin kota Primal Chaos mengikuti dengan cermat situasi perang dan bagaimana perkembangannya. Saat dia melihat Luo Feng, emosinya tinggi. Bagus sekali, ini ternyata jauh lebih baik dari yang kita rencanakan. Dengan cara ini, situasi umat manusia akan membaik. Ya, Luo Feng mengangguk. Guru, apakah saya akan mengikuti rencana awal kami dan mulai bernegosiasi dengan ras iblis? Ya, silakan. Kuharap iblis tahu kapan harus mundur. Lebih baik mereka tidak membiarkan keserakan menguasai mereka. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Baiklah, Luo Feng juga mengangguk. Di dalam perahu mausoleum, Luo Feng duduk di singgasananya di aula utama sambil menghela nafas lega. Langkah pertama tidak buruk sama sekali. Setidaknya kita manusia tidak lagi dalam situasi putus asa, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Mereka semua telah pergi, hanya aku yang di sini. Luo Feng bangkit. Dengan satu gerakan yang disengaja, perahu mausoleum menghilang ke udara tipis, sementara Luo Feng muncul di tengah-tengah langit yang tenang dan diterangi bintang. Bertentangan dengan apa yang manusia rasakan, kedua leluhur iblis itu menyaksikan perahu mausoleum dari jauh, dipenuhi dengan amarah, keengganan, dan rasa malu. Dampak dari tekad itu, harta apa itu? Kata leluhur iblis mimpi melalui transmisi suara. Di dalam alam semesta, mungkin ada beberapa item yang membawa udara jahat atau dampak dari tekad. Tapi dampak itu biasanya sangat lemah. Sebagian besar bahkan tidak layak untuk level abadi. Harta yang bisa berdampak pada level kesatria alam semesta bahkan jumlahnya lebih sedikit. Tapi ras manusia itu sebenarnya memiliki harta karun dengan tekad yang cukup kuat untuk membawa master alam semesta kita ke ambang kehancuran. Aku juga belum pernah mendengar, kata leluhur iblis dengan suara rendah. Mungkin di dalam perahu mausoleum itu. Lagi pula perahu mausoleum itu ditinggalkan oleh sungai Duandong. Kerugian klan kita kali ini cukup besar. Mata leluhur iblis mimpi dipenuhi dengan ketidakpuasan.
kalah, tentu saja kita harus memperbaiki kerugian kita. Lalu iblis shock menatap tajam ke arah perahu mausoleum di kejauhan. Tiba-tiba perahu mausoleum menghilang di udara tipis. Sebagai gantinya adalah seorang dari ras manusia yang berdiri di tengah langit yang diterangi bintang. Dengan sepasang sayap perak dan pedang batu tersandang di punggungnya, dia berjalan sambil berkata, "Lalur iblis shock, lalur iblis mimpi, apakah kamu ingin 5 master alam semesta iblis kembali dengan hidup?" Lalur iblis shock dan lalur iblis mimpi menempati langit dan menatap manusia yang datang di kejauhan. "Luo Feng," kata lalur iblis shock dengan suara rendah. Lalur iblis mimpi terus memelototi Luo Feng seolah-olah dia ingin membunuhnya. Tapi mereka berdua tahu bahwa Luo Feng memiliki kekuatan master alam semesta level 6 tingkat atas dan dia bisa masuk ke perahu mausoleum secara instan. "Beritahu kami, minta persyaratan apa?" kata lalur iblis shock. Luo Feng terkekeh. "Sederhana, keluar dari perang ini sekarang. Aku juga memberimu batas waktu. Master alam semesta dan master tertinggi alam semesta dari ras iblis tidak akan diizinkan di wilayah manusia. Setelah 1 era, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan." "Jika kami setuju, apakah Anda akan melepaskan 5 master alam semesta kami?" tanya lalur iblis shock. "Tentu saja," kata Luo Feng mengangguk. Dia tersenyum. "Namun, kami akan mengembalikan mereka 1 era di masa depan." "1 era di masa depan? Kamu tidak tulus," kata lalur iblis shock. "Janji tidak ada artinya." Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menyeringai. "Semuanya mengandalkan janji yang bisa jadi tidak tulus dalam menghadapi manfaat langsung. Jadi saya hanya bisa mengembalikannya 1 era kemudian. Selama Anda tidak ikut campur di era berikutnya, 5 master alam semesta bisa kembali dengan selamat dan kami akan mengembalikan harta sejatinya juga." Lalur iblis shock dan lalur iblis mimpi terus mentranslasikan suara mereka. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya lalur iblis mimpi. "Kematian mereka akan sia-sia," jawab lalur iblis shock. "Haruskah kita menyerah?" Lalur iblis mimpi mengerti. Lalur iblis shock mentranslasikan suaranya. "Kami memiliki lebih dari 20 master alam semesta. Bahkan jika kami kehilangan 6 dari mereka, master terlarang dan master padara yang memiliki peluang terbaik untuk menjadi master tertinggi alam semesta masih hidup. Biarkan 6 master itu pergi. Kesempatan melampaui reinkarnasi itu penting, dan jika menyangkut kekuasaan, bahkan kombinasi dari kita berdua bisa mengalahkan orang lain di alam semesta asli. Bagaimana kita bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja?" "Oke," lalur iblis mimpi mengambil keputusan. Mereka hanya akan membiarkan 5 master alam semesta mati. Mereka sudah menyerah. Luo Feng berdiri di luar angkasa. "Apakah kamu yakin jika kamu terus berjuang, akibatnya mungkin akan lebih buruk?" Lalur iblis shock melirik Luo Feng. "Kematian mereka akan menjadi kontribusi bagi seluruh ras kita. Luo Feng, aku akan melihat seberapa jauh kamu bisa pergi." Guru origin selamanya ditekan, sementara kabok besar sudah mati. Bahkan jika kamu menjadi master tertinggi alam semesta, ini perang tidak akan berakhir baik untukmu. Aku akan memastikan ini tidak akan berakhir baik untukmu sebelum aku, kata Luo Feng terkekeh. Pergilah, lalur iblis shock berteriak. Aku akan membalas dendam nanti, lalur iblis mimpi meratap. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kedua orang tua itu kejam. Mereka mengorbankan 5 master alam semesta mereka. Namun, Luo Feng tampak serius. Berdasarkan negosiasi itu, ras iblis ditentukan. Mereka jelas memiliki motivasi yang kuat. Dia dapat memperkirakan bahwa ras serangga, ras robot, ras penjara, dan yang lainnya semua memiliki motivasi yang sama kuatnya. Semua orang mendambakan kesempatan untuk melampaui reinkarnasi
Sekolah Dewa Leluhur dan aliansi binatang luar angkasa dekat denganku. Namun, ketika sampai pada kesempatan untuk melampaui reinkarnasi, hubungan itu tidak ada artinya sama sekali, pikir Luo Feng. Guru tamu kuno yang duduk selalu baik padaku. Selain itu, kekuatannya luar biasa dan tidak dapat diprediksi. Jika dia membutuhkannya, saya dapat memberikan beberapa informasi kepada guruku. Dan sebagai gantinya, dia harus membantu rasku, pikir Luo Feng. Aku akan kembali dulu. Siu, perahu Mausoleum berteleportasi dan kembali ke wilayah rahasia utama melalui transportasi negara dewa. Di wilayah rahasia Lalur Iblis. Lalur Iblis, selamatkan kami! Lalur Iblis, tolong selamatkan kami! 5 master alam semesta, ras iblis, merendah dan menggeram, meminta bantuan kedua lalur iblis itu. Tak satupun dari mereka ingin mati seperti itu. Kalian jatuh ke tangan umat manusia. Tidak ada yang bisa kami lakukan tentang itu, kata avatar dari lalur iblis Sok. Mereka pasti akan membawamu ke alam semesta primal dan menggunakan kekuatan di sana untuk membunuh kalian semua. Bukannya kami tidak ingin menyelamatkanmu, tapi kami tidak bisa melakukan apa-apa. Lalur iblis, tidak! Mereka semua sangat menderita. Di dalam kota kekacauan, ras iblis sangat serakah sehingga mereka bahkan tidak peduli dengan 5 master alam semesta mereka. Pemimpin kota Primal Chaos segera memerintahkan, sebarkan berita perang ini. Hanya ras robot, ras iblis, dan ras Rangga yang tahu tentang kematian kapak besar. Adapun kekuatan lain, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kami biarkan mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka bersekongkol melawan kita manusia. Oke, sebarkan beritanya. Manusia semua marah tentang betapa serakahnya ras iblis itu. Menyebarkan berita melalui jaringan informasi alam semesta virtual. Kita akan berurusan dengan para master alam semesta ini terlebih dahulu. Pemimpin kota Primal Chaos melihat sekeliling pada para master alam semesta. Aku akan menggunakan asal mula alam semesta untuk menekan mereka. Dan Anda dapat mencoba mengendalikan pikiran mereka. Oke. Kegelapan, kamu hebat dalam hal ini. Kamu bisa mencoba dulu. Keserakan yang ditunjukkan oleh ras iblis membuat mereka menyadari bahwa perang akan sangat kejam dan perang baru saja dimulai. Tepat ketika umat manusia menyebarkan berita dengan sengaja, ras Rangga, ras iblis, dan ras otomat bertemu. Di langit yang sunyi, 3 pikiran berkumpul dan menjadi 3 bayangan kabur, masing-masing 1 oval, 1 perak, dan 1 kecantikan. Apa yang terjadi? Dream Tea. Apa yang terjadi? Hantu oval dan sosok cantik bertanya pada saat bersamaan. Ular perak itu berkata, bahkan jika aku tidak memberitahumu, kamu akan segera tahu dari manusia. Kami iblis baru saja lepas landas, tapi kita bertemu dengan master alam semesta manusia. Kamu bertemu manusia? Apa yang terjadi? Yang lain belum melalui perang utama dengan manusia, sehingga mereka tidak tahu apa kartu truf umat manusia. Yang lain belum melalui perang utama dengan manusia, sehingga mereka tidak tahu apa kartu truf umat manusia. Kami kehilangan 6 master alam semesta, kata ular perak. Apa? Baik Dewa Bapa dan Ratu Serangga terkejut. Apakah manusia benar-benar sekuat itu? Tanya Dewa Bapa. Ular perak berkata, ya, manusia sangat kuat. Jika kita bertindak sendiri, salah satu dari kita akan menderita. Bagaimana bisa? Baik Dewa Bapa dan Ratu Serangga ingin tahu kartu truf apa yang dimiliki manusia. Karena Luo Feng itu, kata ular perak. Dia memiliki kekuatan di level 6 tingkat atas. Kami kehilangan 5 master alam semesta. 5 diantaranya disegel dan 1 dibunuh oleh Luo Feng. Teknik pedangnya luar biasa. Selain itu, umat manusia memiliki 2 harta sejati tertinggi yang mungkin juga dibawa oleh manusia. Tapi lalur iblis mimpi tidak menyebutkan tentang kejutan pikiran dari perahu Mausoleum. Jelas,
ras iblis menginginkan ras robot dan ras rangga menderita kerugian besar juga. Setelah ras iblis, ras robot, dan ras rangga mulai berbagi informasi, berita kematian kapak besar tersebar. Pada saat yang sama, berita bahwa Lelur Iblis Mimpi dan Lelur Iblis Shock telah memimpin para master alam semesta untuk menyerang manusia, tetapi akhirnya kehilangan 6 master alam semesta juga menyebar. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.